Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Razik Zikri Channel. Razik Zikri Channel, channel keluarga, vlog, hiburan, dan olahraga. Nah teman-teman, hari ini kita sedang dalam perjalanan ya setelah 3 bulan ya, 4 bulan kayaknya. Setelah kurang lebih 4 bulan, hampir 4 bulan kita tidak berwisata. Nah ini dalam kondisi new normal seperti ini atau masa transisi ini, tempat wisata, ada beberapa tempat wisata di sekitar Bogor tuh sudah dibuka secara bertahap. Nah teman-teman semua, Razik Zikri Channel akan coba menyampaikan tips-tipsnya dalam berwisata dalam masa transisi atau new normal. Ikutin terus ya videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Teman-teman, ternyata tadi kita sudah lihat, kita di daerah Puncak Bogor, ingin ke tempat wisata sebenarnya, ke Gunung Mas atau ke daerah-daerah lain. Ternyata masih tutup, tidak boleh, masih pembatasan ya, PSBB ya. Padahal di berita yang saya lihat tuh tempat wisata sudah mulai dibuka, ternyata tidak ada. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kita, sesuai yang saya sampaikan tadi, kita mau menyampaikan tips dan trik untuk jalan-jalan di saat masa transisi ini. Pertama yaitu adalah persiapan. Teman-teman semua wajib mempersiapkan masker. Yang kedua, wajib juga bawa hand sanitizer, ya, sediakan selalu di mobil. Terus yang ketiga, saran saya adalah untuk seminimal mungkin untuk bertemu dengan keramaian. Jadi carilah tempat wisata yang agak sepi. Nah makanya kita cari tempat wisata ini yang agak sepi. Tadinya seperti itu, ini pun bukan di hari weekend tapi di hari biasa. Kami pikir sepi, ternyata tutup. Yang berikutnya adalah sediakan makanan. Jadi bawa makanan sendiri, ya, bawa makanan sendiri. Jadi kita seminimal mungkin, jadi kita tidak makan di restoran atau apa. Jadi makannya cukup di kendaraan, di mobil saja. Yang berikutnya ya, selain masker dan lain-lain, air minum, bawa minum sendiri, terus apalagi ya, utamakan itu kita menghindari keramaian, usahakan sekali menghindari keramaian. Jadi kita seminimal mungkin untuk kontak dengan orang, walaupun di sini lihat, mungkin teman-teman bisa lihat ke arah sana, itu kan tetap ramai, tapi kan daerah sekitar kita ini, kita ada di kebun teh. Kebun teh ini sangat luas sekali. Nah kita bisa untuk berwisata di kebun teh ini cari yang tempat yang sepi, tempat-tempat yang sepi bersama keluarga. Jadi kita nggak kontak dengan orang-orang. Kita seminimal mungkin untuk kontak dengan orang-orang itu. Jadi ya sudah, insya Allah kalau udah seperti itu ya kita aman. Tadi jaga jarak, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Usahakan untuk makan dan minum di mobil saja atau di tempat yang jauh dari keramaian. Ya itulah ya kurang lebih. Jadi hanya itu saja tips-tips dari kami. Mungkin itu simpel sekali, tapi mudah-mudahan berguna bagi teman-teman yang belum tahu, ya. Oke teman-teman, ikuti kegiatan kami dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah teman-teman, ini persiapan kita buat jalan-jalan. Kita bawa
eh, alat untuk olahraga. Kita bawa tas, ini isinya ini ya pakaian. Kita usahakan bawa kursi sendiri. Kita bawa kursi sendiri, kita punya kursi sendiri. Ada sepatu segala macam ya. Tadinya rencana banyak kayak berisik ya. Tadinya memang rencana kita tuh ingin berwisata ke daerah alam, daerah puncak, terus kita pengen olahraga sendiri ceritanya. Jadi kita ya tetap menyenangkan lah itu walaupun di alam yang bebas gitu kan ya. Kita bawa raket, kita bawa sepatu, kita bawa bola nih. Mana ya bolanya ya? Nih kita bawa bola. Ini semua isinya makanan dan minuman. Ya semuanya itu sudah kita siapkan. Tapi ternyata daerah Gunung Masnya tutup. Tadi kita pengen ke sana. Nah ini ya sudah, kita sampaikan saja nih videonya nih. Kondisi puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Tunggu saya. Jepit. Oke guys, di sini. Masker kamu mana maskernya? Kenapa nggak pakai masker? Tidak Pakai masker dong. pakai masker kain. Mana maskernya? Pakai dulu. Baru kita syuting. Hah? Masker kamu. Maskernya di papa ya? Iya, ada. Nah, Pakai dulu maskernya. Pakai. Coba Razik pakein maskernya si Jiro. Oh, itu kebalik. ini kebeli. Maskernya bagus banget ya. Bahaya. Maskernya bagus banget. Ada tulisan apa maskernya? Rajik dikri. Razik Zikri. Woi. Coba dong, Bapak mau lihat dong maskernya gimana. Woi. Mantap. Dadah. Ya, disampram dulu ya. Razik maskernya mana? Nih, Tulisannya apa? Rajik dikri. Razik Zikri ini 2012 itu kelahirannya si Jiro. Zikri. Woi. Kita jalan-jalan ya? Iya. Nah, teman-teman, tadi kita itu sebenarnya jalan-jalan niatnya ke puncak. Ke puncak, sudah sempat makan di dekat Gunung Mas yang tadi masih tutup. Tapi kita akhirnya makan di dekat kebun tehnya itu di luar Gunung Mas. Setelah makan, ternyata ada kejadian yang tidak mengenakan sekali hari ini. Apa yang gak mengenakannya yaitu setelah makan tadi ada pedagang, penjual mochi, oknum penjual mochi ini yang memaksa mamahnya Razik Zikri dan Jiro untuk membeli mochinya. Padahal kita sama sekali tidak ingin membeli mochi karena sebelumnya sudah beli. Dan dia tetap memaksa terus, memaksa dengan bahasa yang tidak nyaman. Ya pokoknya intinya pemaksaan lah. Nggak enak sekali. Ya akhirnya tetap kita nggak beli. Akhirnya saya samperin, saya datangin. Karena dia memaksa istri saya untuk beli. Akhirnya saya datangin, akhirnya dia pergi setelah itu, nggak jadi beli. Dan dia meninggalkan mochinya satu kotak, satu keranjang itu di dekat mobil kita. Nah, setelah itu istri saya sudah mulai nggak mood. Mamanya Razik Zikri dan Jiro nggak mood lagi untuk jalan-jalan. Yuk kita pulang. Akhirnya kita pindah tempat. Nah itulah perjalanan hari ini. Resikonya kalau kita berwisata di tempat yang tidak resmi seperti itu. Biaya parkirnya tadi cukup besar juga, Rp10.000. Tapi ya tetap kita kasih karena orangnya sopan. Tetap meminta dengan sopan, Pak, punten, maaf, Rp10.000. Nah tetap kita kasih deh. Tapi kalau misalkan dia maksa atau apa, mungkin nggak akan kita kasih, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah tadi itu juga pemaksaan itu yang membuat kita nggak nyaman. Akhirnya kita pergi dari sana. Soalnya di tempat di seberang tadi, kalau teman-teman lihat itu ada banyak pedagang-pedagang lain juga. Nah kami tidak tahu apakah dia itu sama dengan oknum ini atau tidak.
Tapi itu akhirnya kita pindah ke tempat wisata masih di daerah puncak juga, di daerah base camp namanya. Oke teman-teman, kita lihat lagi ya apa yang kita belanja di sini. Oh ya, tetap utamakan masker. Hei, kamu yang nggak pakai masker pakai dulu. Nah, pakai masker tuh. Walaupun kita tinggal serumah tetap menggunakan masker karena kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, oke ikutin terus ya videonya ya. Ini jajanan kita. Ubi Cilembu. Ini yang sudah memang belum dibuka, ini yang sudah dibuka. Ubi Cilembu mantep banget. Wow. Gede ubinya. Kalau makan maskernya dibuka ya. Kalau makan maskernya dibuka. Ya nggak apa-apa. Jangan dipakai kalau lagi makan maskernya. Terketelan. Ya. Ini tempatnya bagus. Ininya lucu dari kaleng. Hah? Kaleng tong. Makasih Razik udah memperbaiki. Ini dari tong baja. Tong kosong. Tuh, itu namanya itu. Truk sampah. Truk sampah. Kita zoom sana. Set. Tuh. Kopi pahit ubi Cilembu. Bukan puisi, bukan pula pantun. Cuma ngomong aja. Dikira makan apa? Makan jamur crispy. Jamur crispy pakai apa? Pakai sambal. Nggak pakai tangan makannya. Tangan. Direkam lah. Kak Ajik makan apa? Makan mie. Dapat sponsor nggak itu? Enggak. Bilang dong, ayo dong sponsorin dong. Sponsorin dong channelnya Razik Zikri. Pasti untung loh. Bang. Kalau nggak disponsorin tutup logonya, tutup. Jangan sampai kelihatan. Apa namanya? Ini namanya. Nanti mohon izin dimasukin ke YouTube-nya ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Ya turun ya? Jiro sini Jiro. Bentar dulu. Lama banget. Lama-lama pengen pipis. Kak.
itulah teman-teman perjalanan kita hari ini. Ya tadi awalnya tips dan trik, ya, ternyata ada kejadian yang kurang menyenangkan, tapi akhirnya alhamdulillah kita mendapatkan tempat yang cukup nyaman. Nah jadi tips tambahannya selain yang sebelum tadi saya sampaikan di awal-awal video, yaitu carilah tempat yang aman dan yang resmi. Kenapa? Karena di tempat yang tidak resmi itu banyak oknum-oknum yang tidak bisa kita tidak bisa kita perkirakan perilakunya seperti apa tadi. Pedagangnya baik, segala macam, tukang parkirnya baik, tapi pedagang yang oknum itu maksa untuk belanja, untuk kita beli. Terus parkirnya juga cukup mahal. Kita hanya nggak nyampe setengah jam deh di sana tadi itu diminta. Dan kita pun nggak turun dari mobil, hanya di mobil kita makan sebentar, baru rencana mau turun dari mobil, mau syuting, tapi tiba-tiba sudah didatangi oleh para pedagang, oknum pedagang yang memaksa. Akhirnya kita sudah, aduh ini nggak bener nih, kita baru setengah jam nggak sampai sudah seperti itu kan. Ya sudah, akhirnya kita pindah ke tempat yang lebih kondusif. Tukang parkirnya bisa dibilang dikelola resmi. Tadi ya tempat yang kita makan, yang kita minum kopi tadi itu ya sudah lah, memang dengan harga segitu kita dapat nyaman. Tadinya awalnya kita pengen gratisan, ternyata ya malah jadi besar seperti itu. Tapi dengan yang kita bayar sedikit itu ya lebih nyaman karena itu harganya sesuai, tidak dimahalkan atau tidak dilambungkan atau digetok ya. Harga itu kita nggak diperas dan kita bayarnya pun nyaman, parkirnya pun hanya Rp2.000 harusnya, tapi ya nggak apa-apa, kita kasih tadi. Ya sudah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Bila ada salah-salah kata mohon maaf lahir batin, dan juga bila tadi ada saya menyinggung atau apa ya, ini hanya pengalaman pribadi, sharing pribadi saja. Jadi tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan, tapi ya buat teman-teman belajar. Kalau di daerah-daerah wisata sebaiknya cari tempat yang resmi. Yang berikutnya, yang terakhir, tipsnya adalah selalu tanyakan harga makanan atau barang dagangannya. Jadi misalnya seperti kita ke restoran atau kita beli apa, tanya dulu harganya, nggak apa-apa. Daripada kan kadang-kadang banyak dia itu tidak menampilkan price list ya, daftar harga ya. Kalau tidak ada daftar harganya, sebaiknya teman-teman tanyakan saja. Jangan ragu, jangan malu, tanya aja. Kopi berapa harganya? Mie instan berapa harganya? Ubi Cilembu berapa harganya? Nggak apa-apa, tanyakan daripada nanti kita udah pesan ternyata mahal. Nah itu ya. Terakhir sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta komen di Kolom video komentar. kita, kolom komentar ya. Dadah.